Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai, selamat datang di BK Dosma, channel YouTube yang memuat informasi dan pembelajaran terkait bimbingan dan konseling di SMA Negeri 1 Tembuku. Perkenalkan, saya Sri Rahayu Sukmadewi, bisa dipanggil Ibu Ayu. Saya adalah guru bimbingan konseling di SMA Negeri 1 Tembuku. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait dengan penyesuaian diri remaja di lingkungan sekolah baru. Adapun tujuan dari materi ini adalah agar peserta didik mampu mengenal aspek-aspek penyesuaian diri serta mampu menerapkan sikap dan kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan lingkungannya. Kita mulai dari pengertian penyesuaian diri. Yang pertama, penyesuaian diri itu berarti beradaptasi, dapat mempertahankan eksistensi atau bisa survive dan memperoleh kesejahteraan jasmani maupun rohani, serta dapat mengadakan relasi atau hubungan yang memuaskan dengan tuntutan sosial. Yang kedua, penyesuaian dapat juga diartikan sebagai konformitas, yang berarti menyesuaikan sesuatu dengan standar atau prinsip atau norma-norma yang berlaku di lingkungan. Yang ketiga, penyesuaian juga dapat diartikan sebagai penguasaan, yaitu memiliki kemampuan untuk membuat rencana dan mengorganisasi respon-respon dengan sedemikian rupa sehingga bisa mengatasi segala macam konflik, kesulitan, dan frustasi yang terjadi secara efisien. Yang keempat, penyesuaian dapat diartikan sebagai kematangan emosional, di mana maksudnya adalah secara positif seorang mampu memiliki respon emosional yang tepat pada setiap situasi yang dihadapinya. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penyesuaian adalah usaha manusia untuk mencapai keharmonisan pada diri sendiri dan pada lingkungannya. Dalam proses penyesuaian diri, mungkin saja terjadi ketegangan-ketegangan yang memunculkan terjadinya konflik, tekanan, dan frustasi sehingga mendorong seorang individu untuk meneliti, mencari berbagai kemungkinan perilaku untuk membebaskan diri dari ketegangan-ketegangan yang terjadi tersebut. Ketegangan tersebut mungkin terjadi diakibatkan ketidaksesuaian antara tuntutan pribadi atau tuntutan internal dari dalam diri sendiri dengan tuntutan eksternal, tuntutan dari lingkungan keluarga atau dari lingkungan sekolah. Karakteristik penyesuaian diri. Mereka yang mampu melakukan penyesuaian diri secara positif ditandai dengan yang pertama, tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional. Seseorang yang mampu menyesuaikan diri dengan normal ditandai dengan tidak adanya emosi yang berlebih sehingga seseorang mampu dengan tenang dan tidak panik dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Yang kedua, tidak menunjukkan adanya mekanisme-mekanisme psikologis. Dalam menghadapi masalah, seseorang mampu untuk jujur dan terus terang terhadap adanya masalah atau konflik yang dihadapinya, sehingga seseorang tidak akan menunjukkan mekanisme-mekanisme pertahanan diri. Contohnya, rasionalisasi. Rasionalisasi adalah perilaku seseorang yang selalu membuat-buat alasan dalam menghadapi masalahnya, jadi tidak mau jujur terhadap masalah yang dihadapinya, namun terus mencari pembenaran agar dirinya merasa aman, merasa tidak disalahkan atas masalah yang dia hadapi. Yang ketiga yaitu tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi. Adanya perasaan frustasi akan membuat individu sulit atau bahkan tidak mungkin bereaksi secara normal terhadap situasi atau masalah yang dihadapinya. Individu akan mudah cemas dan mudah gelisah, tidak tenang dan tidak
wajar dalam menghadapi masalah-masalah yang dihadapinya dalam penyesuaian diri. Yang keempat yaitu memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri. Jadi seseorang mampu mempertimbangkan sesuatu itu dengan logika sesuai dengan nalar manusia serta mengarahkan dirinya dalam bertindak. Yang kelima, mampu dalam belajar, di mana seseorang mampu belajar dengan baik serta menggunakan atau memanfaatkan pengetahuannya itu untuk mendukung apa yang dihadapi sehingga dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi. Yang keenam, menghargai pengalaman. Seseorang yang mampu menghargai pengalaman mampu juga untuk memanfaatkan pengalaman-pengalaman yang diperoleh oleh dirinya untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang dihadapinya sekarang. Jadi disesuaikan dengan pengalamannya yang dulu seperti apa, mungkin dengan pengalaman orang lain juga seperti apa, sehingga itu diproses dan dapat digunakan untuk menghadapi permasalahan yang dihadapinya sekarang. Yang ketujuh, bersikap realistik dan objektif. Individu mampu mengatasi masalah dengan segera apa adanya dan tidak ditunda-tunda. Dalam melakukan penyesuaian diri secara positif, individu akan melakukan dalam berbagai bentuk. Yang pertama, penyesuaian dengan menghadapi masalah secara langsung. Dalam situasi ini, individu secara langsung menghadapi masalah dengan segala akibat-akibatnya. Ia melakukan segala tindakan sesuai dengan masalah yang dihadapinya. Yang kedua, penyesuaian dengan melakukan eksplorasi. Individu mencari bahan pengalaman untuk menghadapi dan memecahkan masalahnya, mengeksplor, menjelajah, mencari tahu sendiri, mencari pengalaman terkait lingkungannya untuk dapat menyesuaikan diri dalam lingkungan tersebut. Yang ketiga, penyesuaian diri dengan trial and error atau coba-coba. Dalam cara ini, individu melakukan suatu tindakan coba-coba, artinya kalau percobaan tersebut menguntungkan, pasti akan diteruskan. Namun, apabila percobaan tersebut gagal, tidak akan diteruskan. Yang keempat, penyesuaian dengan substitusi. Jika individu merasa gagal dalam menghadapi masalah, maka ia dapat memperoleh penyesuaian dengan jalan mencari pengganti. Yang kelima, penyesuaian diri dengan menggali kemampuan pribadi. Individu mencoba untuk menggali kemampuan-kemampuan khusus dalam dirinya dan kemudian dikembangkan sehingga mampu membantu proses penyesuaian diri yang sedang dijalaninya. Yang keenam, penyesuaian diri dengan belajar. Dengan belajar, individu akan banyak memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dapat membantu dalam proses penyesuaian diri. Yang ketujuh, penyesuaian diri dengan inhibisi dan kontrol diri. Dalam situasi ini, individu berusaha untuk memilih tindakan mana yang harus dilakukan dan tindakan mana yang tidak perlu dilakukan. Yang kedelapan, penyesuaian diri dengan perencanaan yang cermat. Dalam situasi ini, tindakan yang dilakukan merupakan keputusan yang diambil berdasarkan perencanaan yang cermat yang sudah diperhitungkan positif dan negatifnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri. 1. Kondisi jasmani yang meliputi pembawaan, konstitusi fisik, susunan saraf, kelenjar, sistem otot, kesehatan, dan sebagainya. Yang kedua, perkembangan dan kematangan, terutama di sini kematangan intelektual, sosial, moral, dan emosional. Yang ketiga, penentu psikologis yang meliputi pengalaman, belajar, pembiasaan, determinasi diri, frustasi, dan konflik. Yang keempat, kondisi lingkungan, terutama lingkungan di rumah, keluarga, dan sekolah. Yang kelima, penentu kultural dan agama.
agama memberikan suasana psikologis tertentu dalam mengurangi konflik, frustasi, dan ketegangan lainnya, serta memberikan tuntunan bagi arti, tujuan, dan kestabilan hidup umat manusia. Lalu bagaimana cara peserta didik untuk menyesuaikan diri di lingkungan sekolah? Yang pertama, pelajari situasi. Penting dan perlu diperhatikan untuk belajar mengenal lebih dekat tentang lingkungan sekolah, baik letak sekolah, arah perjalanan dari rumah menuju sekolah, lingkungan sekitar sekolah, dan sebagainya. Biasakan untuk mengenal situasi baru dan beradaptasi di dalamnya. Yang kedua, berbaik sangka. Hilangkan pikiran-pikiran bahwa di sekolah baru itu akan kurang menyenangkan, tentang kekhawatiran teman-teman yang mungkin tidak bersahabat, guru-guru yang tidak ramah. Hilangkan kalimat tersebut, penuhi pikiran kalian dengan kalimat-kalimat positif, seperti lingkungan sekolah baru akan sangat menyenangkan, teman-teman pasti mengasihkan, dan guru-guru adalah guru-guru yang ramah. Yang ketiga, sesuaikan dengan keadaan sekolah. Dari jauh-jauh hari sebelum kalian datang ke sekolah, siapkan informasi tentang sekolah, tentang peraturan atau kebiasaan-kebiasaan tentang guru ataupun siswa saat berada di sekolah. Nah, lalu tetapkan keteraturan antara kegiatan sekolah dengan kegiatan di rumah. Misalnya, sesuaikan jadwal bangun dengan jadwal masuk sekolah. Jangan sampai karena bangunnya kesiangan, jadinya terlambat datang ke sekolah. Yang keempat, mengetahui aturan. Nah, saat memasuki sekolah berarti ada aturan di sana. Jadi peraturan-peraturan sekolah bisa saja berbeda dengan sekolah sebelumnya. Pahami, ikuti, dan patuhi peraturan yang ada. Yang kelima, mengikuti MOS atau masa orientasi sekolah yang disebut dengan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Di masa orientasi ini adalah salah satu masa yang bisa kalian manfaatkan untuk mengenal lingkungan sekolah. Yang keenam, kenali dan hormati guru. Guru itu merupakan orang tua saat kalian berada di sekolah, sehingga perlakukan layaknya sedang berhadapan dengan orang tua di rumah. Pada dasarnya, setiap orang senang diperlakukan dengan baik, serta dihargai sesuai dengan porsi dan perannya. Nah, sebagai peserta didik, kalian harus membiasakan diri untuk bertutur kata yang sopan dan bersikap santun terhadap guru-guru, baik saat bertemu secara langsung maupun saat berkomunikasi melalui media komunikasi seperti WhatsApp misalnya. Yang ketujuh, menghargai sesama. Siapa yang menanam kebaikan, maka akan mendapatkan kebaikan pula. Begitu juga siapa yang mampu menghargai dan menghormati orang lain, maka akan dihargai dan dihormati pula oleh orang lain. Kalimat tersebut harus diingat dan diterapkan ya. Yang kedelapan, menjadi diri sendiri. Berada di lingkungan baru seperti sekolah baru, kalian memang sebaiknya ramah terhadap teman-teman yang baru dikenal. Namun yang terpenting, tetaplah menjadi diri sendiri. Jangan melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak mencerminkan siapa diri Anda sesungguhnya. Namun, harus tetap berdasarkan aturan-aturan yang berlaku serta norma-norma yang berlaku di lingkungan. Nah, sekian pemaparan materi tentang penyesuaian diri remaja di lingkungan sekolah baru. Semoga bermanfaat untuk kalian ya. Jangan segan untuk bertanya apabila kalian merasa ada yang belum kalian pahami atau mungkin kalian mengalami kesulitan dalam beradaptasi atau menyesuaikan diri di lingkungan sekolah. Dalam penyelesaian permasalahan tersebut, kalian bisa langsung datang ke ruang BK atau bisa menghubungi guru BK melalui media sosial. Akhir kata dari video pembelajaran ini, saya tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om.